Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, semakin pede saya mendukung Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Hari ini, tadi siang, Putri Gus Dur, Yeni Wahid, yang memegang penuh kendali Gus Durian, itu menentukan sikap pilihan politiknya di Pilpres 2024 nanti kepada Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Itu sesuai bayangan saya. Karena dari ketiga capres dan cawapres ini yang sudah mendaftar ke KPU sekarang, hanya Ganjar dan Profesor Mahfud MD lah yang memungkinkan, menurut saya, secara ideologis barisan Gus Durian ke sana. Ke Prabowo gak ada kedekatan ideologi, saya kira. Ya, kedekatan secara personal dekat, tapi secara ideologis itu kurang. Kepada Anies Rashid Baswedan, meskipun di dalamnya ada Caimin, apalagi kita tahu sama-sama Caimin dengan keluarga Gus Dur sampai detik ini seperti apa, jelas susah membayangkan saya untuk kemudian keluarga Gus Dur, jaringan Gus Durian, pilih mereka. Coba kita dengarkan sama-sama statement Ibu Yeni Wahid, saudara. Tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersanding. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres-Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Boleh tepuk tangan. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai mimpinya, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju, dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi
harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso Pangroso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan kami. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digamblangkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menabatkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan itu dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi semua langkah-langkah kita ke depan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Allahumma fiqil akan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas, tegas, pendekatannya bukan hanya sisi rasionalitas, tapi spiritualitas. Pendekatan hati nurani yang tidak bisa dijabarkan oleh kata-kata, tidak bisa diterjemahkan di dalam kata-kata. Karena satu kali lagi ada rasa yang nyambung dari Ganjar, dari Mahfud MD dengan Gus Durian. Ya, tidak ada permasalahan. Aspek itu yang kemudian dihitung. Karena saya secara pribadi sangat percaya bahwa Gus Durian yang dinahkodai oleh Bu Yeni Wahid di dalam setiap pilihannya selalu akan menghitung aspek-aspek ideologis, aspek-aspek nilai-nilai Gus Dur. Tidak hanya apa sayang? Mau di sini, sini. Ambil HP-nya. Sini, di sini. Di bawah aja. Di atas, Bu. Sini, sini. Di sini, di sini. Sekali lagi ya, saya percaya keluarga Gus Dur akan menentukan sikap setelah dipertimbangkan dengan nilai-nilai Gus Dur. Jadi
ideologi yang memandu pada akhirnya praktek politik. Bukan praktek politik yang memandu ideologi. Saya percaya itu. Susah membayangkan bila keluarga Gus Dur pada akhirnya mendukung Anies yang di belakangnya ada barisan orang yang tidak klop secara ideologi dengan Gus Dur. Susah membayangkan. Kalau kepada Prabowo dan kepada Gibran tidak ada alasan ideologis. Kedekatan secara personal iya. Tetapi secara ideologi nggak ada. Kecuali kalau dua, antara Anies dengan Prabowo. Saya yakin keluarga Gus Dur akan milih kepada Prabowo. Ya, minimal kalau dia tidak punya nilai-nilai Gus Dur ya, kalau Prabowo nih, ya dia tidak kemudian punya ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Gus Dur. Akhirnya ideologi Gus Dur ini akan memandu secara ideologi. Tapi kalau ke Anies, di belakangnya kita tahu kelompok mana yang jelas bertentangan dengan Gus Dur, maka tidak mungkin ke sana. Nah, ketika ada Ganjar dan Profesor Mahfud MD, yang ini jelas Gus Durian, apalagi Profesor Mahfud MD, dekat secara ideologi. Ya, makanya ya tidak ada lagi pilihan lain kecuali Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Dan alhamdulillah sekarang sudah dijatuhkan pilihannya, sudah ditetapkan, sudah diumumkan. Keluarga Gus Dur, Gus Durian memilih Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.